Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah Hadi Ardana dengan NPM 2110070530053 atau disingkat 21053 dari kelompok 4. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang teori biaya. Sebelum kita lanjut, maka kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari teori biaya ini. Saya akan jelaskan. Teori biaya adalah serangkaian bagian atau variabel dari definisi tentang pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi, dan biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya. Keberagaman jenis biaya diakibatkan oleh beragamnya tujuan penentuan biaya. Berikutnya konsep biaya. Konsep biaya adalah konsep dalam dunia akuntansi yang menyatakan bahwa seluruh proses akuisisi aset yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan harus dicatat dalam pembukuan sebagai biaya. Untuk lebih jelasnya, maka dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan dari perusahaan secara umum adalah memaksimalkan laba, yang artinya perusahaan akan bekerja secara maksimal untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya, yang tentu perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, laba total sama dengan selisih positif antara penerimaan total dengan pembiayaan total. Yang ketiga, biaya memberikan peranan penting dalam pengambilan keputusan manajerial, yang artinya akuntansi dianggap penting karena dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam perusahaan agar setiap peristiwa yang terjadi di perusahaan dapat diterima oleh manajemen sehingga dapat membantu dalam memberikan pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan. Dan yang keempat, biaya dalam ilmu ekonomi adalah penilaian moneter dari upaya, material, sumber daya, waktu, dan utilitas yang dikonsumsi, risiko yang timbul, dan peluang yang hilang dalam produksi barang atau jasa. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Yang pertama, biaya eksplisit adalah pengeluaran aktual perusahaan atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau bisnis dalam melakukan kegiatan operasional atau proses produksi, seperti gaji pegawai, pembelian bahan baku, biaya sewa gedung, dan lainnya. Yang kedua, biaya implisit, yaitu biaya yang tidak terlihat karena tidak dikeluarkan dalam bentuk kas, di mana tidak terjadi proses pertukaran uang atau transaksi lainnya. Misalnya biaya penyusutan mesin, peralatan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada biaya alternatif atau oportunitas, yaitu seluruh input baik yang dimiliki atau dibeli oleh perusahaan untuk alternatif bisnis yang lain. Dan yang keempat, ada biaya akuntansi, yaitu pengeluaran aktual perusahaan mengenai akuntansi, dan biaya historis atau riwayat biaya perusahaan untuk laporan keuangan perusahaan. Yang kelima, biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Contohnya biaya tenaga kerja langsung. Yang keenam, biaya tambahan atau incremental cost merupakan perubahan biaya total dari implementasi keputusan manajerial tertentu. Contohnya, memperkenalkan produk baru atau promosi dan kampanye iklan. Yang ketujuh, biaya terbenam, yaitu biaya-biaya yang tidak termasuk karakteristik biaya di atas, seperti biaya tidak relevan. Contohnya, di lingkup perusahaan seperti perusahaan mengeluarkan biaya iklan setiap bulan dengan jumlah sama, bahkan cenderung meningkat berapapun jumlahnya. Berikutnya, biaya jangka pendek. Yang pertama, biaya jangka pendek adalah suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap atau tidak dapat dirubah dengan mudah. Yang kedua, biaya tetap total, yaitu kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input tetap. Contohnya biaya bunga, biaya sewa, dan lainnya. Yang ketiga, biaya variabel total, yaitu kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input variabel yang digunakan. Contoh biaya bahan mentah, biaya bahan bakar, dan lainnya. Yang keempat adalah biaya total, dapat dirumuskan dengan TC atau sama dengan TFC tambah TVC, yang artinya total fixed cost
ditambah dengan total variable cost. Berikutnya turunan fungsi biaya. Di sini ada 4 rumusnya seperti HFC sama dengan TFC per Q. Yang kedua, AVC sama dengan TVC per Q. Dan yang ketiganya ada ATC sama dengan TC per Q sama dengan AFC tambah AVC. Yang keempat, ada MC sama dengan delta TC per delta Q. Berikutnya biaya rata-rata. Yang pertama, average fixed cost dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Yang kedua, average variable cost dengan rumusnya AVC sama dengan TVC per Q. Yang ketiga, average cost dengan rumus ATC sama dengan TC per Q sama dengan TFC tambah TVC per Q sama dengan AFC tambah AVC. Yang keempat, di sini ada biaya marginal atau marginal cost dengan rumus MC sama dengan delta TC per delta Q. Selanjutnya tentang biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, dalam suatu perusahaan tidak ada input tetap. Oleh karena itu, semua biaya jangka panjang bersifat variabel. Berikutnya, dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah, menurunkan, atau mengubah penggunaan faktor-faktor produksi tanpa batasan. Ya, berikutnya di sini ada beberapa rumus atau cara untuk mencari dari perhitungan biaya jangka panjang. Yang pertama ada A, biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau disingkat LAC. Biaya total dibagi jumlah output dengan rumus LAC sama dengan LTC per Q. Dan yang B, biaya marginal jangka panjang, long run marginal cost atau LMC. Tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan biaya variabel. Dan yang terakhir, yang C, ada biaya total jangka panjang atau long run total cost, tersingkat LTC. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Selanjutnya kita masuk pada break even point atau BEP. Break even point atau BEP suatu keadaan dalam operasi perusahaan. Perusahaan tidak memperoleh laba atau profit dan pada kondisi yang sama juga tidak mengalami kerugian, dan dengan kata lain titik impas. Dan berikutnya, break even point adalah total pendapatan yang dimana besarnya sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, persamaan untuk BEP sama dengan TR per TC. Berikutnya ada fungsi BEP. Yang pertama, menentukan produksi minimum yang harus dibuat. Yang kedua, menentukan jumlah penjualan produksi yang harus dicapai. Yang ketiga, memproyeksikan sejauh mana jumlah unit yang diproduksi dan harga penjualan, sehingga tidak lebih kecil dari titik impas atau BEP. Selanjutnya, komponen BEP. Di sini terdapat tiga komponen dari BEP. Antara lain yang pertamanya adalah fixed cost atau biaya tetap. Adalah biaya yang secara totalitas tidak mengalami perubahan atau konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya biaya sewa, gaji karyawan, asuransi, dan lainnya. Yang kedua, variable cost atau biaya tidak tetap. Biaya yang secara totalitas berubah mengikuti perubahan kuantitas output yang dihasilkan oleh perusahaan, seperti biaya bahan baku, biaya pengepakan, komisi penjualan, dan lain-lainnya. Dan terakhir yang ketiganya ada selling price atau harga penjualan, adalah harga jual per unit barang. Di sini berikutnya ada tentang perhitungan BEP, di mana di sini terdapat beberapa rumusnya, seperti rumus BEP sama dengan TR sama dengan TC. Yang kedua, TR sama dengan FC ditambah VC. Yang ketiga ada PQ sama dengan FC ditambah VQ. Dan berikutnya ada PQ dikurang VQ sama dengan FC. Dan di sini adalah slide terakhir,
Yang mana di slide terakhir ini juga terdapat contoh soal ya. Seperti sebuah perusahaan yang diberi nama usaha gemilang memiliki data-data biaya dan rencana produksi seperti berikut ini. Yang pertama, biaya tetap sebulan adalah sebesar 140 juta. Itu terdiri dari yang pertama, biaya gaji pegawai tambah pemilik sama dengan 75 juta. Yang kedua, biaya penyusutan mobil sebesar 1.500.000. Ketiga, biaya asuransi kesehatan sebesar 15 juta. Yang keempat, biaya sewa gedung kantor sebesar 18.500.000. Dan yang kelima, biaya sewa pabrik sebesar 30 juta. Dan untuk biaya variabel per unit itu sebesar 75 juta yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 35.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 25.000, biaya lain-lain sebesar 15.000 dan harga jual per unit itu sebesar 95.000. Untuk mencari jawabannya seperti ini. Break-even point atau BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga unit per unit dikurang biaya variabel per unit. BP unit sama dengan tadinya 140 juta dibagi dengan 95.000 dikurang dengan 75.000. Maka hasilnya yaitu 140 juta dibagi dengan 20.000. Itu hasil pengurangan dari 95.000 dan 75.000 tadi. Maka hasilnya dapat 7.000. Jadi dengan rumus ini nilai BEP dari contoh di atas adalah 7.000 unit. Per event point atau BEP rupiah sama dengan biaya tetap atau kontribusi margin unit harga unit BEP rupiah sama dengan 140 juta bagi dengan 20.000 per 95.000. Maka hasilnya didapatkan 140 juta dibagi 0,2105. Maka hasilnya 665 juta 83.135.